Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita mau review laptop yang harganya di bawah di angka 7 juta rupiah. Dan laptop yang kita bahas, dia ini punya benefit bro. Dia kelebihannya banyak sekali. Intinya menang banyak kalau kita compare sama merek yang lain. Contohnya, dalamannya opsi upgrade-nya lega banget. RAM bisa di-upgrade, penyimpanan dual storage. Kemudian layarnya pakai panel IPS. Terus yang ketiga, laptop ini VGA VRAM-nya bisa kita setting hingga 2 GB. Dan yang keempat, harganya affordable banget bro, cuma di angka 7 jutaan aja. Ya wes, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sambut barangnya. Ini adalah Lenovo V14 G4 ABB 13ID yang akan mewarnai hari-hari kalian semua. Nah, jadi ini kalau kita lihat bro ya, laptop ini dia itu punya dapur pacu Ryzen 5. Nah, Ryzen 5 ini dia pakai versi 7430U. Nah, untuk Ryzen 5 ini dia itu punya codename Barcelo yang masih satu keluarga dengan Gen 3. Terus untuk prosesor ini bro, dia punya 6 core per 12 thread dan speed maksimal di angka 4,3 GHz. Lalu fakta yang menarik bro dari prosesor ini, dia itu punya VGA integrated grafis yang frekuensinya di angka 1800 MHz, dan VGA ini VRAM-nya bisa kita setting dalam BIOS hingga di angka 2 GB. Jadi efek sampingnya, kalau teman-teman banyak kebutuhan, misalkan kalian sering render pakai Adobe Premiere, kalian juga ngedit pakai Photoshop, Corel, dan juga untuk kebutuhan gaming tipis-tipis, lah ini cocok bro. Semisal kita mau compare nih sama Core i5 Gen 12 atau Gen 13, ini akan speednya jauh lebih menyenangkan dibandingkan si kompetitor. Serta semisal kalian itu untuk cari hiburan seperti bermain game kayak Valorant, kemudian CSGO hingga Genshin, ini nanti settingannya bisa medium bro, resolusi Full HD dengan permainan yang cukup playable di mata, dan juga responnya ini cukup menyenangkan sekali. Kemudian untuk RAM-nya, laptop ini juga upgradable. Bawaan RAM-nya sudah dikasih 8 GB solder dan satu buah slot kosong. Jadi kalau kita pengen upgrade, tinggal tambahin aja di sini. Kemudian untuk penyimpanannya, laptop ini juga punya dual storage yang salah satunya sudah terisi dengan NVMe Gen 4 di kapasitas 512 GB. Nah, untuk slot kosong, dia ini diberikan slot SATA. Jadi kalau merasa kurang, ini harganya jauh lebih terjangkau bro. Kalian bisa ngisi 1 TB SATA di sini. Tapi yang perlu kalian catat adalah untuk SATA-nya kita harus menambahkan bracket seperti ini. Nah, ini kabelnya ada di dalam kardus, jangan sampai kalian hilang ataupun terbuang. Kemudian untuk kelengkapan dari Windows-nya, laptop ini sudah dibekali oleh Windows 11 sama Office 2021 dan juga ditunjang oleh layar yang nyaman di mata. Karena hardware-nya ini bro, dia pakai panel IPS, resolusi Full HD, kecerahan di angka 300 nit, dan juga jenis layarnya ini dia pakai anti glare, sehingga kita pakai di luar ruangan nyaman, di dalam ruangan juga nyaman, di berbagai sudut view angle. Nah, ini gambarnya masih akan tetap jelas terasa. Kemudian kalau ngomong soal akurasi, karena harganya juga menurut saya murah meriah, dia tidak dikasih akurasi yang bagus banget. Menurut saya basic, punya sRGB di angka 62%, NTSC di angka 45%. Semisal kita compare sama merek yang lain, ya rata-rata untuk akurasinya pasti sama-sama di angka seperti ini. Lanjut, kita mau geser ke bagian kebutuhan produktif. Nah, laptop ini kalau kita lihat bro ya, kameranya itu bagus, dilengkapi sama private shutter. Sebenarnya resolusinya basic, cuman 720p. Tapi semisal kalian gunain laptop ini, layar kameranya ini untuk meeting online, nah di sana ada settingan khusus bro. Kita masih bisa memanfaatkan settingan background blur dan juga setting yang lain untuk bisa lebih memaksimalkan kebutuhan meeting online kalian. Nah, ini cakep sekali, padahal harganya cuma di angka 7 jutaan aja. Terus laptop ini kalau kita lihat dari varian yang dikeluarkan oleh Lenovo, ini kayak ada sesuatu yang aneh menurut saya. Karena Lenovo sebelum adanya tipe V14 ini, dia juga mengeluarkan, cuman bedanya dia prosesornya lebih tinggi bro, pakai Ryzen 5 7530U. Nah, yang kita bahas kan ini dia 7430U. Sehingga kalau kita jajarkan secara performa dan data ini, kita bisa melihat bahwa memang secara kemampuan ini tidak berbeda terlalu jauh, alias 11-12 saja. Tapi kalau kita mau compare dengan prosesor yang lain, contohnya pakai Core i5 Gen 12, Gen 13 hingga Ryzen 5 yang 7520U, yang notabene punya performa lebih rendah karena punya cuma 4 core. Nah, si Ryzen 5 punya Lenovo ini, dia punya skor yang jauh lebih tinggi dan menyenangkan kalau kita compare sama merek-merek yang lain. Karena kalau kita lihat dari data yang udah ada di pasar dan kita jual bro ya, di merek lain seperti kayak punyanya si Asus, kemudian HP, dan juga di Acer dan merek yang lain, mereka itu rata-rata kalau harga 7 juta, kalian bisa dapat maksimal ya paling Core i5 Gen 12, Gen 13, dan juga Ryzen 5 7520U.
Nah, kalau si Lenovo, dia memberikan benefit yang lebih leluasa untuk upgrade-nya. VGA bisa 2 GB, panel IPS, tapi secara performa prosesor, ini jauh lebih menyenangkan dibandingkan merek-merek yang lain. Intinya, laptop ini menang banyak kalau kita ngomong soal di angka 7 juta rupiah, dan menurut saya ini paling murah. Terus, ini kalau kita lihat dari segi desain dan pemakaian, rasanya ini cukup normal aja bro ya. Basic memang tidak terlalu bagus banget. Laptop ini full body material dari plastik ABS, bobot ringan cuma 1,4 kg, tapi meskipun enteng dan cuma plastik, laptop ini sudah mengantongi sertifikasi military grade 810A. Jadi teman-teman kalau pakai nggak usah khawatir, ini sudah tahan banting, tahan suhu dingin, dan juga laptop ini pasti pakai ngetiknya nyaman bro. Tombol power terpisah, tapi minus keyboardnya masih belum ada backlight. Kemudian colokan I/O portnya lengkap dan masih memiliki colokan RJ45 atau LED. Nah ini jarang-jarang kalian temukan di laptop tipis ukuran 14 kayak gini. Terus laptop ini pas kita pakai juga, baterainya itu basic bro, dia tidak terlalu gede, cuma di angka 38 Wh dan bisa bertahan di angka 4-5 jam. Serta pas laptop ini kita geber nih, pas dibuat untuk kebutuhan benchmark, suhu mentoknya dia ini cuma di angka 47 derajat Celcius. Menurut saya suhu itu sangat normal dan nggak sampai mencapai di angka 50-an, meskipun laptop ini kita pakai untuk kebutuhan gaming dan juga untuk kebutuhan render seperti di settingan benchmark yang akan kita sajikan sama kalian. Cuma yang perlu kalian catat adalah laptop ini sebelum kita benchmark, RAM-nya udah kita upgrade bro. Dari bawaan 8 kita tambahin 8, yang notabene kalau kita upgrade harganya murah, paling-paling nambah 300.000, tapi efek samping performanya kalau udah di-upgrade, wah ini jadi lebih menyenangkan untuk bisa mengcover seluruh kebutuhan berat kalian dan juga untuk bermain game. Nah, jadi kalau kalian beli laptop ini bro di harga 7 juta rupiah, teman-teman akan menang banyak. Misal ini kita compare sama merek yang lain. Benefitnya itu seperti yang kita bahas mulai awal sampai akhir. Intinya, dia laptop ini harganya paling terjangkau, performa paling tinggi, opsi upgrade paling lengkap, layar panel IPS, VGA bisa 2 GB, kemudian laptopnya juga sudah mengantongi standar sertifikasi military grade. Nah, merek mana yang bisa menawarkan dengan kelebihan seperti ini? Ini kalau teman-teman mau compare sama merek lokal ya beda cerita. Misalkan ada yang tanya, ada yang komen, wah mendingan Advan WorkPlus. Nggak bisa bro, ini nggak bisa kita head to head kan sama WorkPlus karena nggak apple to apple. Dia produk lokal, kalau ini adalah produk luar negeri. Purna jual otomatis ini masih lebih tinggi dibandingkan si Advan WorkPlus. Jadi harga 7 juta dibandingkan sama Core i5 Gen 12, Gen 13 ini masih lebih gacor. Kecuali teman-teman kalau mau belinya second, mungkin dapat spek yang lebih tinggi. Saya dapat gaming bang kemarin di harga cuma 7 juta rupiah. Nah itu mungkin beda cerita lagi. Ya wis, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop punya Lenovo di tipe V14 G4 ABB ini. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawanku. Oke, mantap.